mereka mencari uang, mereka kemudian di lampu merah segala macam, itu bukan karena mereka sendiri, Kak. Ada kemudian oknum di belakangnya. Oh. Gitu. Kalau anak-anak sudah menikah, dia punya anak, dia mau kerja di mana gitu. Sebagai anak-anak gitu ya. Sebagai anak-anak. Belum mampu mengandung, belum mampu mencari uang seperti Kakak katakan tadi di lampu merah tadi kan. Itu kan masih anak-anak. Bayangkan dia sudah menikah, sudah punya anak. Maka kesenjangan sosial di Sumsel akan semakin naik. Jadi itu kami melakukan program untuk beberapa tahun ke depan, itu sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak. Guys, fasilitatornya. Apa tadi? Fasilitator. Apa coba? Coba bisa diulangi. Fasilitator. Coba Cewan ulangi Cewan. Pasal apa? Nah, ya gitulah, Cak. Kayak gitulah pokoknya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bintang TV bersama saya Bintang Yakuza. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi para netizen. Ya, kali ini kita kedatangan tamu dari Forum Anak Sumsel, Sumatera Selatan. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Yogi. Mas Yogi. Iya, benar. Panggil Mas apa manggil Kak Yogi nih? Manggil Kak Beca ya? Kak Yogi. Iya, Nah, jadi kita saat ini bersama Forum Anak Sumatera Selatan bersama Kak Yogi. Nah, kalau boleh tahu Forum Anak ini apa? Forum Anak itu? Ya, Forum Anak itu siap, apa? Kak. Jadi Forum Anak ini adalah wadah partisipasi anak-anak, Kak. Wadah partisipasi anak-anak, kemudian jadi anak-anak itu kan 18 tahun ke bawah. 18 tahun ya? Ya, jadi anak-anak SMA yang SMP gitu ya. Jadi itu ada wadahnya untuk kemudian menyalurkan partisipasi mereka, aspirasi mereka gitu. Untuk apa? Untuk disampaikan ke pemerintahan. Jadi sebagai wadahnya, Kak, Forum Anak itu. Jadi visi misi Forum Anak itu apa aja tuh? Visi misi Forum Anak itu yang paling penting adalah untuk melindungi anak-anak dan kemudian memberikan hak anak sepenuhnya. Oh, gitu. Itu. Iya. Jadi jangan sampai anak tuh dibully. Pokoknya ada pelindung kayak gitu. Ada pelindungan di situ, ada perlindungan di situ. Dan juga ada pemberian haknya tadi. Pemberian haknya tadi. Termasuk hak berpartisipasi, hak belajar, hak bermain. Oh gitu. Nah, kami mencoba untuk memfasilitasi di sana, Cak. Gitu, Kak. Nah, Forum Anak ini sudah berdiri sudah berapa lama, Cak? Kalau di Provinsi Sumatera Selatan itu dari 2014 sudah 2014 berdiri. Sudah berdiri. 2014 sudah kan berdiri. Di Indonesia ini sudah ada perlindungan anak dan perempuan dan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak. Nah, untuk Forum Anak konteks Forum Anak ini untuk Forum Anak ini konteks ke kementerian dan lain-lain ke pemerintahan itu gimana? Iya. Jadi kalau Forum Anak, Kak, itu di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia. Ya. Untuk nasional gitu ya. Jadi skala nasional. Untuk di Provinsi Sumatera Selatan itu di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi ada 17 kabupaten kota yang di Sumsel itu di dinas masing-masingnya sebagai pelindung hukum mereka gitu. Untuk SK-nya itu untuk nasional itu langsung di RI, di Presiden, untuk di provinsi gubernurnya, sampai kabupaten kota itu sebagai wali kota dan bupatinya untuk tanda tangan SK-nya. Jadi memang diakui gitu. Diakui. Nah, Mas Yogi ini di Forum Anak itu sebagai apa? Saya sekarang 2017 sampai 2019 saya sebagai ketua umumnya. Ketua umum untuk Forum Anaknya. Sumsel. Sumsel waktu itu. Karena kan masih sekolah waktu itu, Kak. Oh, pada saat itu. Kalau saat ini saya sebagai fasilitatornya. Apa tadi? Fasilitator. Apa coba? Coba bisa diulangi. Fasilitator. Coba Cewan ulangi Cewan. Pasal apa? Nah, ya gitulah, Cak. Kayak gitulah pokoknya. Nah, jadi dari 17 sampai 2019 itu sebagai ketua umum. Sebagai ketua umumnya, Kak. Forum Anak Sumatera Selatan. Gitu, Kak. Jadi ke depannya tuh tadi salah satu hak anak tuh apa aja yang dimaksud? Ada beberapa. Jadi hak anak itu ada 35 hak anak. 35. Gitu. Ya. Contohnya adalah salah satunya hak belajar. Hak belajar, hak untuk bermain, hak untuk berpartisipasi gitu. Jadi 3 hak ini kemudian hak belajar apa? Banyak anak-anak sekarang mungkin yang tidak memiliki kemampuan untuk sekolah secara formal. Itu termasuk kami perjuangkan saat ini gitu. Jadi kami mencoba untuk memberikan fasilitas kepada mereka
semaksimal mungkin, semampu kami gitu ya. Nah, semampu kami sebagai forum anak tersebut. Hal untuk bermain contohnya. Kemudian forum anak ini kan diikutkan dalam musrenbang nggak? Nah, musrenbang itu musyawarah perencanaan pembangunan. Ya, jadi anak-anak diikutkan apa yang dibutuhkan anak-anak. Jadi kami survei, anak-anak kurang tempat untuk bermain. Nah, di situ kami memfasilitasi hak anak untuk bermain. Kami ajukan kepada pemerintahan agar dibuat taman bermain. Nah, gitu. Jadi kami menjembatani gitu ke pemerintahan. Jadi kegiatan rutin dari forum anak Sumsel ini apa aja? Kegiatan rutinnya termasuk 2P kan namanya ada. Itu sebagai pelopor dan pelapor. Jadi anak-anak di forum anak itu dididik untuk menjadi 2P Kak. 2P. Sebagai pelopor dan pelapor. Apa itu pelopor? Jadi anak-anak forum anak itu menjadi pelopor untuk dirinya sendiri terutama. Agar dia disiplin belajar, agar kemudian dia ke sekolah rajin, tidak terpengaruh lingkungan di luar, baru kemudian mengajak teman di lingkungan terkecilnya. Jadi kemudian akhir membesar sebagai pelopor tadi. Sebagai pelapor apa? Kalaupun di sekolahnya, di lingkungannya itu ada anak-anak yang terjadi kekerasan padanya, ya dibully, kita bisa dibully ataupun diapakan, kita tidak mampu menanganinya, kita laporkan kepada pihak terkait gitu. Jadi nggak kita biarkan aja ada kekerasan di situ Kak, sebagai pelapor tadi gitu. Ya. Jadi kan kalau anak di sekolah itu kalau dia ada kekerasan atau bisa melapor ke guru BK, ya? Ke BK. Nah jadi cara menjembatani dari forum anak ke pemerintahan itu gimana? Itu ada wadahnya atau gimana cara forum anak untuk berinteraksi langsung ke anak-anak itu? Baik. Jadi forum anak kebetulan baru beberapa bulan yang lalu kami mengadakan kegiatan di rumah susun dengan anak-anak di sana yang ada di Anak Lambidaru. Nah, di situ rumah susun situ. Jadi kami kumpulin anak-anak di sana, kemudian kami berikan kegiatan tentang literasi Kak di sana. Kami juga bermain tradisional. Jadi kami sekaligus menyerap aspirasi mereka gitu. Apa yang mereka butuhkan gitu. Baru kemudian awal tahun 2022 ini kami ikut musrenbang. Nah, dalam musrenbang ini diminta pendapat dari forum anak apa yang dibutuhkan anak-anak. Kami sudah melakukan survei tadi yang kami lakukan kepada anak-anak tersebut gitu. Jadi kami langsung laporkan, baru kemudian dilanjutkan kepada pemerintahan terkait. Jadi memang di bawah pemerintahan gitu kan, sebagai penjabatan dari anak-anak gitu di Indonesia ini. Jadi seperti kayak contoh kayak anak-anak yang di lampu merah itu kan belum saatnya mereka mencari uang kan. Benar kan? Apa tindakan-tindakan yang akan dilakukan forum anak dengan hal-hal seperti itu? Kalau kemudian kita melihat anak-anak yang di jalan di lampu merah, itu kami sebagai forum anak ini belum bisa terlalu jauh untuk memfilternya ataupun memberikan solusi gitu Kak. Kemudian baru kami hanya bisa sounding ke pemerintah terkait. Kami menyampaikan aspirasi kami. Kalau kemudian kami turun tangan itu hanya memberikan didikan secara face to face mungkin Kak. Karena kalau kita observasi, kalau boleh saya buka di sini, kalau kita observasi waktu itu saya observasi 2019 Kak. Saya sebagai ketua waktu itu masih di BKB. Ya. Jadi anak-anak di sana mereka mencari uang, mereka kemudian di lampu merah segala macam, itu bukan karena mereka sendiri Kak. Ada kemudian oknum di belakangnya. Gitu. Jadi kami sebagai forum anak ini belum bisa berbuat banyak karena kan kami anak-anak di situ Kak. Nah, jadi kami hanya kemudian observasi, membuat laporan, kami laporkan kepada pihak terkait sebagai tugas kami sebagai pelapor tadi. Iya, jadi kami melaporkan kepada pihak terkait agar ada tindakan lebih lanjutnya gitu. Selain dari yang di BKB tadi, forum anak ini sudah berdiri dari 2014 di Sumsel ini. Pada tahun 2017 Kak Yogi jadi ketua umum Sumsel ya. Sampai selama itu hal-hal apa aja yang menonjol dari forum anak, kegiatan yang bisa mendukung anak yang dilihat dengan secara langsung di masyarakat gitu ya. Kalau di program saya waktu itu sebagai ketua, kami menggencarkan 2P tadi Kak. Yang paling penting itu. Jadi kami kan punya pengurus. Jadi pengurus kami datang ke sekolah masing-masing, waktu upacara bendera itu mereka langsung sosialisasi di sana. Lalu kemudian 2P ini bukan 2P, jadi 2P ini sebagai pelopor dan lapor tersebut ada mengkerucut ke dalam lagi untuk pencegahan perkawinan di usia anak. Gitu. Kayak gitu. Sama kayak apa? Genre ya. Sama kayak genre. Hampir mix lah dengan forum anak tersebut. Berkolaborasi di situ. Dan genre.
jadi perkawinan anak tadi sebagai isu yang kami angkat juga gitu kan. Isu. Jadi memang perkawinan di bawah umur tuh memang tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Iya, bahkan dilarang gitu kan. Dilarang oleh pemerintah juga melarangnya hal itu kan. Nah, kedepannya kegiatan apa lagi? Visi misi yang lebih mengangkat tentang anak-anak tentang anak-anak ini kedepannya itu apa lagi? Kalau isu tentang saya kaitkan lagi dengan perkawinan usia anak tadi kayak. Kalau itu harus tetap kami gaungkan gitu. Karena kalau kita melihat di desa-desa khususnya di Sumsel ini itu masih sangat tinggi angka perkawinan usia anak. Kenapa perkawinan usia anak itu masih kami gaungkan? Karena itu berkaitan dengan kesenjangan sosial. Kalau anak-anak sudah menikah, dia punya anak, dia mau kerja di mana gitu. Sebagai anak-anak gitu ya. Belum mampu mengandung, belum mampu mencari uang seperti kakak katakan tadi di lampu merah tadi kan. Itu kan masih anak-anak. Bayangkan dia sudah menikah, sudah punya anak. Maka kesenjangan sosial di Sumsel akan semakin naik. Jadi itu kami melakukan program untuk beberapa tahun ke depan itu sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak di daerah-daerah. Itu batas anak itu berapa? 18 atau gimana? Jadi kalau untuk pernikahan itu minimal berapa untuk wanita dan pria? Kalau untuk wanita itu untuk di PPA itu di umur 19 tahun kan? 19 tahun. Nah, kalau untuk laki-laki itu di 20 tahun gitu. 20 tahun. Iya, jadi udah masuk fase dia mulai dewasa di situ, beranjak dewasa di situ. Pemikirannya lebih matang lagi. Iya, di situ. Kalau memang di pernikahan di bawah usia anak tadi itu memang rentan yang namanya cekcok, perekonomian dan lain-lain. Karena wataknya belum secara dewasa. Belum secara dewasa gitu. Bisa untuk berkeluarga kayak itu tadi ya. Nah, jadi forum anak ini hanya ada di Sumsel atau di seluruh Indonesia? Oke, jadi kalau forum anak ini di seluruh Indonesia, Kak. Sudah ada ya? Sudah ada di 34 provinsi. Sekarang kan sudah 37 kan? 37? Iya, 34 itu sudah ada. Yang tiganya kan belum dibentuk, baru. Oh gitu, ya, sudah ada yang baru terbentuk ini ya. Forum anak ini sudah ada 37 provinsi. Sampai kabupaten kota juga? Sampai kabupaten kota, sampai kecamatan kan? Oh, sampai kecamatan. Iya, sampai kecamatan ada gitu. Jadi kecamatan, jadi dia mengkerucut sampai paling bawah masyarakat gitu. Sampai kecamatan, sampai desa. Salah satunya saya ambil contoh di Oku Timur. Itu udah sampai ke desa kan. Nah, jadi program-program yang turun dari Forum Anak Sumsel, kami kan nggak bisa gerak sendirian, Kak. Iya, benar. Sebagai pelopor tadi, kami harus punya kawan-kawan di daerah yang kemudian menyalurkan kepada masyarakat lapisan paling bawah. Di situ di Oku Timur itu sudah jalan gitu. Jadi anak-anak di sana sudah dengan kepala desanya sudah sounding ke sana, dibentuklah Forum Anak desa. Nah, akhirnya mereka menyampaikan aspirasinya. Kalau anak-anak nggak dibentuk perkumpulan, mereka nggak punya power, Kak, untuk menyampaikan gitu ya. Makanya Forum Anak diinisiasi untuk mewadahi tadi, memfasilitasi gitu. Ya, terkait lagi dengan anak-anak tadi ya. Anak-anak kan pola pikirnya nggak sama dengan kita orang dewasa. Nah, di Forum Anak ini hanya membimbing atau mengajari anak-anak itu untuk ke pola positif, ya. Atau di Forum Anak ini juga ada program untuk cara mendidik anak atau gimana, dari orang tua atau gimana? Baik, kalau di Forum Anak ini kami lebih fokusnya dari kemudian, karena kan vibrasinya kalau sama anak-anak itu kan nyambung gitu, Kak. Jadi kalau kami belajar tuh mudah nyambung gitu. Lalu kemudian untuk mendidik anak itu ada program dari dinasnya. Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak gitu. Jadi ada kemudian mereka sounding ke PKK, ke BKKBN, yang kemudian pada lingkungan PKK tadi, ibu-ibu kan. Jadi lebih ke sektor sana kalau untuk kemudian konseling kepada orang tuanya gitu. Cara mendidik anak yang baik bagaimana segala macam itu di ruang lingkup dinasnya gitu. Jadi untuk Forum Anak ini hanya fokus di anaknya. Di anak-anak saja. Bukan cara mendidik anak, bukan seperti itu. Jadi lebih fokus ke anak-anak. Bagaimana kemudian anak-anak bisa menjadi pelopor tadi, bisa rajin belajar. Kalau kemudian bagaimana orang tua mendidik anaknya itu kami dibantu oleh dinas gitu kan, untuk kemudian menanganinya gitu. Nah, soal kemajuan zaman ini, langkah-langkah apa sih dari Forum Anak untuk menyikapi, menindaki teknologi sekarang saat ini kan, kontrol anak dengan gadget. Nah, itu gimana itu cara Forum Anak mendidik anak-anak, mengajari anak-anak untuk lebih positif lagi? Jadi Forum Anak ini kami kan lebih dekatnya dengan anak-anak tadi, Kak.
Seperti contohnya kegiatan di Rumah Susun tadi, Ya. itu kami juga mengadakan kegiatan permainan tradisional. Tradisional. Nah, jadi hari ini anak-anak banyak main gadget. Gadget. Jadi benar. gamenya dari situlah, dia belajar di situlah. Jadi kami angkat lagi permainan tradisional. Iya. Kami main permainan tradisional di sana agar anak-anak tersebut candu lagi dengan permainan tradisional gitu. Iya. Nah, jadi kami ajak mereka bermain. Jadi walaupun memang tidak bisa secara langsung, tapi ini harus kita mulai gitu. Tapi kalau kita diamkan aja, maka kedepannya akan semakin seperti itu saja gitu. Tapi kalau kita memulainya sekarang, mungkin kawan-kawan di luar daerah gitu ya, bisa kemudian kita memulai dengan permainan tradisional tersebut, kita ajak di sekolah kita masing-masing, agar kemudian anak-anak di sana bisa bermain, Kak. Kalau kita nggak memulainya hari ini, kalau bukan kita, siapa lagi yang memulainya gitu ya? Benar-benar. Gitu. Jadi forum anak sangat mendukung dengan anak-anak mengurangi gadget, bermain gadget. Sangat mendukung, Kak. Jadi dia bisa lebih bersosialisasi dengan lingkungan. Iya, benar. Karena kalau terlalu banyak gadget, memang mereka terlalu menutup diri ya, individu. Jadi di mana introvert gitu ya? Introvert ya, benar. Jadi mereka sulit bersosialisasi. Sulit bersosialisasi. Pada zaman dulu memang untuk bersosialisasi dengan remaja masjid itu sangat kental dengan di zaman sekarang remaja masjid dan lain-lain itu sangat sulit ditemui. Nilainya agak kurang sekarang. Nilainya sudah kurang berturun karena ya kemajuan zaman tadi, gadget individualnya tuh sangat ego daripada dengan bersosialisasi di masyarakat kayak gitu. Jadi mungkin itulah salah satu beberapa pertanyaan yang saya ajukan sama Kak Yogi ya. Kak Yogi. Ya, Forum Anak. Harapan Kak Yogi ke depannya untuk anak-anak itu apa nih? Siap, Kak. Jadi sedikit harapan saya sebenarnya dari tahun ke tahun, dari waktu saya masih mengurus sebagai Ketua Forum Anak Sumsel, harapannya kita sebagai anak-anak itu 5 tahun, 10 tahun ke depan kita yang akan menggantikan negeri ini gitu. Gitu. Jadi kalau kita hari ini nggak belajar, hari ini kita cuman main-main aja gitu ya, maka negeri kita ke depannya akan gimana gitu. Benar. Kita sebagai pengganti itu harus siap untuk menggantikannya gitu. Kadang saya sedih juga, Kak, melihat anak-anak di jalan, saya belum bisa berbuat banyak gitu ya. Jadi ayolah sama-sama, paling tidak kita membenarkan diri kita masing-masing dulu, untuk sama-sama kita belajar, giat belajar, agar kemudian tongkat estafet kepemimpinan di negeri ini bisa kita gantikan dengan baik ke depannya gitu ya. Nah, baru kemudian kita bisa berpengaruh lebih luas lagi ke depannya sebagai pemuda. Dan juga kita harus melindungi anak-anak di Indonesia gitu ya. Kita harus melindungi haknya bermain, kita harus membantu semaksimal mungkin semampu kita anak-anak yang ada di Indonesia ini gitu. Oke. Mungkin sekian aja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak, untuk para remaja penerus bangsa yang ada di Indonesia ini. Semoga informasi ini menjadi edukasi, menjadi motivasi untuk anak-anak lebih maju lagi dan rajin belajar lagi. Oke, terima kasih Kak Yogi atas waktunya di Bintang TV. Siap, Pak. Oke, sekian kawan-kawan netizen Bintang TV. Nantikan bintang tamu kita yang lainnya hanya di channel YouTube Bintang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.